Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita kehidupan. Pada kesempatan ini saya Nani Setiawati akan mencoba mengisahkan suatu kisah yang dikisahkan langsung oleh Kang Iwan yang mengambil judul Jawara Tanjung Priuk. Sebelum ke cerita, untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, dan juga share agar nggak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Di awal cerita, waktu itu aku sudah nggak ke sekolah lagi karena keterbatasan ekonomi. Maklum, waktu itu perekonomian masih sulit. Kedua orang tuaku hanya jadi buruh tani yang penghasilannya nggak seberapa. Sedangkan saudaraku banyak dan aku waktu itu anak paling bontot. Jadi, penghasilan yang tak seberapa hanya cukup buat ngasih kami makan. Aku sekolah hanya sampai kelas 3 SD, saking tak mampunya untuk biaya kami sekolah. Semua saudaraku tak ada yang sampai lulus sekolah, semuanya putus sekolah termasuk saya. Hari-hariku waktu itu aku isi dengan mengembala kambing, pergi pagi pulang sore, terus dan terus seperti itu. Hingga pas usiaku menginjak 13 tahun, aku diajak salah satu teman aku kerja bangunan ke Jakarta. Masih teringat jelas di pikiranku di saat aku lagi nungguin kambing yang sedang makan rumput di sawah. Aku duduk di pinggir gubuk sawah tempat aku berteduh. Dari kejauhan samar-samar aku lihat Amir menghampiriku. Setibanya di dekatku, aku tanya Amir, "Mau apa kau Mir? Kesini kayak serius banget." "Gini Brig, aku mau kerja bangunan ke Jakarta sama bapakku. Kamu mau ikut gak sama aku? Hitung-hitung cari pengalaman lah daripada setiap hari di rumah terus. Gimana? Kamu mau ikut gak?" "Wah, boleh tuh Mir, aku mau ikut. Tapi aku tak punya uang buat ongkos." "Lah, kamu cari pinjaman aja atau minta sama bapakmu." Kalau aku minta sama bapakku, bukannya dikasih. Paling aku malah dimarahin. Kamu tahu sendiri kan gimana bapakku. Lah, kamu cari aja, Brig, supaya kamu bisa ikut sama aku. Aku mengerutkan dahiku. "Oke lah Mir, aku akan pikirkan." "Emang kapan berangkatnya Mir?" "Besok pagi Brig, sekitaran jam 8 pagi. Oke lah Mir, masih ada waktu buat aku cari ongkos berangkat besok." "Ya udah Brig, kalau gitu aku pulang dulu, mau ngasih tahu bapakku." "Oke Mir, makasih sudah mau ajak aku." "Pastilah Brig, kamu kan kawanku." "Oke, aku pulang Brig." Amir bergegas pergi meninggalkan saya sendiri. Sepeninggalannya Amir, aku berpikir bagaimana cara mendapatkan uang buat besok berangkat kerja. Kalau aku pinjam sama siapa? Gak mungkin ada yang ngasih. Minta sama bapakku, bukannya dikasih, paling malah dimarahin. Ibuku juga suka ikut-ikutan tuh ngomel juga. Gimana ya caranya? Sambil berpikir aku menoleh ke arah kambing gembalaanku. Aku jadi kepikiran jual kambing. Aku jual aja kambing satu. Toh aku besok mau berangkat kerja. Jadi meski nanti ketahuan bapakku, aku udah gak ada di rumah, sudah jauh dari kampung. Iyalah, mending gue jual aja tuh kambing satu. Aku akan pulang lebih sore dan mau mampir ke bandar kambing. Setelah aku punya ide, aku tertawa sendiri karena kebayang bagaimana marahnya bapakku di saat tahu kambingnya aku jual. Tak terasa walaupun sudah sore, aku bergegas pulang membawa kambing-kambingku. Tak lupa untuk mampir dulu ke rumah Mang Dodi Bandar Kambing. Setibanya di rumah Mang Dodi, kebetulan Mang Dodi lagi di belakang rumah, sedang ngasih makan kambing. Aku langsung menghampirinya. "Punten Mang, mengganggu." Maneh Big, aya naon si Sinarian?" "Ini Mang, saya disuruh bapak saya buat jual kambing satu. Katanya buat beli pupuk." "Oh, jual kambing?" "Iya Mang." "Ya udah, yang mana kambingnya? Kebetulan besok Mamang mau ke pasar." "Itu Mang, yang ada warna hitamnya."
Kemudian Mang Dodi menghampiri kambing yang kutunjuk. Wah, ini mah Brig, kecil, paling Mamang cuma berani bayar 15.000. Uang 15.000 waktu itu cukup lumayan besar. Wah, Mang, jangan segitulah, itu kemurahan. Duh, gimana ya, Brig? Soalnya buntet kambingnya. Emang bapak kamu suruh jual berapa? 20.000, Mang, kata bapak. Soalnya buat beli pupuk sama beras katanya. Duh, gimana ya, Brig? Soalnya memang Mamang mah tewani sakit mah, sok we lah jual ka batur. Ari hayang sakit mah, jawab Mang Dodi. Wah, kalau saya bawa ke orang lain sudah terlalu sore, Mang. Takut dimarahin bapak, Mang. Ya sudah, Brig, gini aja ya, karena Mamang kasihan sama kamu. 17.000 aja dibayar ke Mamang. Aku berpikir kalau enggak saya kasih segitu tak cari kemana lagi, takut keburu ketahuan bapak lagi. Ya udahlah, Mang, sok aja ambil. Bener nih, Brig. Bapak, kamu nanti gimana kalau marah sama kamu? Enggak, Mang, udah aja bayar. Hek atuh ari kitu mah, ya duitna. Mang Dodi menyodorkan beberapa uang lembarannya. Mang, nuhun, saya langsung pulang keburu maghrib. Nuhun, Mang. Brig, hati-hati ya di jalan. Setelah berpamitan, aku langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku ngandangin dulu kambing, walau dalam hati tak bisa dipungkiri ada rasa takut ketahuan bapakku. Agar bapakku dan ibuku tak curiga sama aku bersikap normal saja agar tak menimbulkan kecurigaan. Setelah beres ngandangin kambing, aku langsung masuk bersiap mandi dan langsung ngaji ke masjid. Pas aku masuk di dalam rumah, udah ada bapak sama ibu. Ibu menegur aku karena aku pulang kesorean. Dari mana saja kamu, Wan? Jam segini baru pulang. Namaku Iwan, namun teman-temanku dan orang-orang memanggilku si Jabrig karena rambutku gondrong. Iya, Bu, tadi aku cegat Amir di jalan dan kebablasan ngobrol. Kebiasaan, Wan, kamu kalau udah sama si Amir suka lupa waktu. Emang ngobrol apaan kamu sama si Amir sampai lupa waktu gitu? Nanti aja, Bu, aku jelasin setelah aku mandi dan pulang ngaji. Lagi pula ada yang mau aku omongin sama ibu dan bapak. Emang ada apa gitu, Wan? Bapakku ikut nimbrung, mungkin kaget juga dan penasaran. Karena gak biasanya aku mau ngobrol serius. Biasanya aku gak pernah ngobrol sama ibu dan bapakku. Nanti aja, Pak, pulang dari ngaji. Oh ya udah, sana kamu mandi. Sebelum berangkat ke masjid makan dulu. Iya, Pak, Bu, saya langsung bergegas mandi. Singkat cerita, sepulangnya aku dari masjid, aku langsung menghampiri kedua orang tuaku. Oh iya, Wan, kamu mau ngomong apa? Kayak serius banget. Jadi gini, Pak, Bu, tadi saya ketemu Amir. Amir mengajak saya ikut kerja ke Jakarta sama bapaknya. Oh, jadi maksudmu kamu mau ikut si Amir? Iya, Pak, kalau diizinkan saya mau ikut. Ya, hitung-hitung cari pengalaman lah, Pak, Bu. Gini, Wan, Ibu sebenarnya gak tega kalau kamu harus jadi buruh bangunan. Kalau bisa janganlah, udah aja kamu bantu ibu sama bapak di sini. Iya, Wan, bapak juga rasanya masih belum bisa ngizinin karena kamu masih kecil. Toh usiamu juga baru 13 tahun. Aku bingung, orang tuaku gak ngizinin. Mana kambing udah aku jual lagi. Kalau nanti ketahuan, aku bisa dipukulin bapak. Akhirnya aku ngerengek dan maksa sama kedua orang tuaku. Hingga akhirnya aku diizinkan. Ya sudah, kalau kamu maksa, bapak dan ibu hanya bisa doain kamu. Tapi yang jadi pikiran bapak, sekarang bapak gak punya duit buat bekal dan ongkos kamu besok. Kamu juga tahu kan? Hasil buruh kerja bapak sudah dibeliin sama beras dan juga pupuk. Aku bahagia akhirnya bapakku dan ibuku mengizinkan.
Udah Pak, jangan khawatir masalah ongkos. Tadi Amir udah ngomong sama Iwan. Kalau masalah ongkos mau dipinjamin sama bapaknya Amir. Nanti kalau udah kerja di sana tinggal gantiin katanya. Oh ya udah kalau gitu, jadi Bapak nggak bingung buat cari ongkos kamu? Iya Pak, Bu, makasih sudah memberikan izin saya. Doain aja ya Pak, Bu. Iya. Ya sudah, sekarang kamu cepat istirahat dan tidur, agar kamu besok gak kesiangan, Ibu juga mau tidur. Iya Bu, aku masuk kamar mau tidur. Singkat cerita, paginya setelah pamitan sama ibu dan bapakku, aku langsung saja ke rumah Amir dan ingin segera berangkat, takut keburu ketahuan bapakku kalau kambingnya udah aku jual. Sesampainya di rumah Amir, ternyata Amir dan bapaknya udah siap berangkat. Hei Brig, akhirnya kamu juga datang. Jadi ya, ikut sama bapakku. Iya, jadi mau ikut. Hayu berangkat, Mang, jawabku. Amir menghampiri sambil nepuk bahuku. Walah, kamu Brig, semangat banget. Udah, Mir, ayo berangkat, takut keburu ketahuan bapakku. Lah, emang kenapa, Brig? Amir kaget. Emang kamu gak bilang dulu sama bapak kamu? Bukan, Mir, bukan begitu. Aku udah pamitan lah. Lalu, apa, Dik? Aku takut orang tuaku keburu tahu kalau kambingnya aku sudah jual buat ongkos. Gila kamu, Brik. Shh, jangan keras-keras. Ntar bapakku dengar. Ya sudahlah, kamu berangkat, jawab Amir sambil menghampiri bapaknya. Pak, hayu berangkat. Ya Mir, hayu, jawab bapaknya Amir. Singkat cerita, sampailah di Jakarta, di mana akan dimulainya kehidupanku. Yang tadinya hanya anak pengembala kambing hingga menjadi preman dan penguasa sebuah kota yang terkenal. Padahal sebelumnya tak pernah terpikirkan ataupun terbayangkan kalau kehidupan Iwan akan menjadi seorang yang brutal. Setibanya di kampung rambutan terminal bis, Iwan, Amir, dan bapaknya Amir langsung memilih menaiki Metro Mini jurusan Lebak Bulus. Sesampainya di Lebak Bulus, mereka berjalan kaki menuju proyek tempat mereka bekerja. Karena dari jalan raya tak harus menggunakan kendaraan, cukup dengan berjalan kaki saja, sampai cuma memerlukan waktu 10 menit. Sesampainya di proyek, mereka langsung masuk ke bedeng dan hari itu mereka tidak langsung kerja. Dikarenakan waktunya sudah siang, waktu sampai ke lokasi sekitar pukul 11, ditambah pasti merasa capek. Jadi bapaknya Amir memutuskan untuk istirahat saja dan mulai besok bekerjanya. Keesokan harinya Iwan dan Amir awal masuk kerja. Iwan dan Amir ditugaskan jadi kendek, Iwan ditugaskan ngaduk semen, Amir ditugaskan mengantar adukan. Setiap hari begitu dan terus begitu. Tugasnya Iwan dan Amir menjadi buruh bangunan. Hingga pada suatu ketika bapaknya Amir mau pulang dikarenakan pekerjaan sudah beres. Tepat malam minggu bapaknya Amir ngajak pulang. Brig, besok kita pulang. Apa, Mang? Mau pulang? Jawabku. Loh, iyalah, kan pekerjaannya sudah beres. Besok kita pulang kampung, jawab bapaknya Amir. Kayaknya Mang saya nggak ikut pulang Mang. Lah, emang kenapa Brig? Jawab bapaknya Amir sambil menciutkan dahinya. Nggak Mang, saya mau cari kerja aja. Brig, mending kamu ikut pulang saja sama bapak. Tadinya kita kan berangkat bareng. Ya pulangnya juga harus bareng. Lagi pula kalau kamu nggak ikut pulang, gimana nanti orang tua kamu pasti bakal nanyakan sama Mamang. Aku dan bapakku, jawab Amir. Aku bingung Mir, kalau pulang aku takut sama bapakku. Lah, emang kamu takut kenapa Brig? Bapaknya Amir semakin heran dengan semuanya. Lalu Amir ikut bicara lagi. Oh, aku baru ingat. Mungkin gini Pak, kenapa si Jabrik takut pulang? Emang kamu tahu masalah apa, Mir? Iya Pak, saya tahu. Emang
Apa masalahnya? Coba kamu jelaskan sama Bapak. Jadi gini Pak, sebelum berangkat ke sini, waktu masih di kampung, si Jabrik jual kambing bapaknya buat ongkos ke sini. Apa? Bapaknya Amir kaget bukan main. Iya Pak, karena si Jabrik gak punya uang buat ongkos. Amir menjelaskan semua sama bapaknya. Brig, kamu ini cari masalah saja. Kalau memang kamu gak ada duit buat ongkos, kenapa gak ngomong sama Mamang? Gak kebayang, Brig, pasti geger bapak kamu di kampung kalau kambingnya hilang. Aku tahu sendiri gimana sikap bapak kamu kalau marah. Iya, Mang, tapi mau gimana lagi, sudah terjadi, jawabku. Ya udahlah, Brig, kita pulang aja besok. Biar Mamang yang jelasin sama bapak kamu. Yang penting besok kita pulang bareng. Enggak, Mang. Kalau Mamang mau pulang besok, Mamang pulang aja sama Amir. Saya enggak, Mang. Bilangin saja sama ibu dan bapak saya kalau saya masih kerja dan enggak ikut pulang. Jadi beneran, Bri, kamu gak mau pulang sama saya dan bapak saya? Tanya Amir. Iya, Amir, aku gak ikut pulang. Aku mau cari kerja aja. Ya sudahlah, kalau itu sudah jadi keputusanmu, Bri. Besok Mamang dan Amir pulang. Nanti juga Mamang mau kembali lagi. Nanti Mamang gak kesini. Nanti seminggu Mamang di kampung, Mamang balik lagi ke Jakarta di Kebayoran dekat stasiun kereta. Nanti kamu temuin aja Mamang di sana ya. Oh iya, Mang, baguslah kalau begitu. Jadi kalau saya belum dapat kerja, dan walaupun saya sudah dapat kerja, saya pasti nyamperin Mamang ke sana. Ya sudah. Untuk sementara kamu tinggal di sini aja, nanti Mamang titipin sama bos. Kebetulan yang punya rumah ini masih di luar kota katanya, baru mau diisi sebulan lagi. Iya, Mang, makasih. Sebelum dapat kerjaan dan sambil nungguin Mamang, mungkin sementara saya tinggal di sini dulu aja. Dan ini saya titip uang aja, Mang, buat orang tua saya. Sambil bilangin saya minta maaf atas kelakuan saya. Dan bilangin juga saya nggak ikut pulang karena saya masih ada kerjaan. Tanggung gitu aja ya, Mang ya, bilangin. Iya, nanti Mamang bilangin dan akan Mamang jelaskan semuanya. Di keesokan harinya Amir dan bapaknya pulang kampung. Sementara aku duduk melamun sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena tak mungkin rasanya kalau aku terus-menerus diam di sini, sementara uang hasil kerjaanku aku kirimkan ke kampung buat orang tuaku. Hitung-hitung gantiin kambing yang telah aku jual. Sementara di saku celanaku hanya menyisakan uang 10.000, paling cukup buat 2 hari saja. Jadi alangkah baiknya kalau aku secepatnya cari kerja. Setelah menguatkan tekadku, aku bergegas bangkit dari tempat duduk dan masuk ke dalam. Untuk mengambil tas tempat semua pakaianku. Hari kian cerah disertai dengan kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Kulangkahkan kaki menelusuri pinggiran jalan melangkah tanpa arah. Sambil sesekali kuedarkan pandangan, siapa tahu ada yang sedang membangun gedung ataupun rumah pribadi. Berharap untuk ikut kerja. Matahari kian terik, peluh mengucur dari dahi yang sesekali kusibak. Karena perut sudah merasa keroncongan dan terus berusaha minta diisi, akhirnya aku hampiri warteg di seberang jalan. Setelah merasa cukup kenyang dan perut tak lagi keroncongan, kulanjutkan lagi perjalanan yang tanpa arah. Di hatiku hanya berharap agar segera dapat pekerjaan. Namun nihil hari ini setelah kuhampiri beberapa tempat bangunan, tak satu pun yang menerimaku. Karena yang dibutuhkan hanya yang berprofesi sebagai tukang. Ternyata tak mudah cari kerjaan di ibu kota. Ini karena kalau cari kerja yang lain, kerja apa? Mengingat pengalamanku yang minim, rasanya tak mungkin akan ada yang menerima jika aku melamar di pertokoan. Jangankan di pertokoan, di tempat bangunan saja susah. Ya, mungkin belum rezekinya hari ini, siapa tahu besok aku dapat kerja.
Lebih baik aku kembali saja ke tempat bekas kerjaku, gumamku. Dalam hati sambil kembali berjalan menuju tempat bekas kerjaku sama Amir. Duh, jadi ingat sama Amir. Andai saja aku ikut pulang sama Amir, mungkin kini aku sudah bersama kedua orang tuaku, meski pasti diamuk bapakku. Tapi ya sudahlah, percuma saja. Aku sesalkan Amir sama bapaknya sudah gak ada. Mungkin mereka sekarang sudah udah sampai di kampung. Hatiku terus saja menggerutu karena berjalan sambil melamun, tak sadar kalau aku salah jalur, bukan jalan yang semestinya aku tuju. Sontak aku kaget menghentikan langkahku. Di mana aku ini? Sial, aku salah jalan. Kenapa juga sih aku harus lupa? Sial, 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 gumamku sambil memukul-mukul kepala. Di situ aku celingukan sambil mengedarkan pandanganku ke setiap arah. Daripada aku hanya berdiam diri, mending aku terus aja berjalan. Siapa tahu nanti aku ketemu lagi jalan arah ke tempat awal aku bekerja. Dengan langkah gontai, kembali kulangkahkan kaki ini. Mau bertanya juga aku bingung karena aku gak tahu alamatnya. Walau aku tahu nama daerahnya, tapi daerah itu cukup luas juga. Sambil terus berjalan, dalam hati terus bicara, sampai tak terasa malam sudah mulai larut. Ditambah kaki sudah semakin terasa letih dan perut keroncongan. Aku berhenti dan duduk di kios yang sudah tutup. Kurogoh saku celanaku dan masih ada sisa uang yang tinggal 3.000 perak. Kembali kuedarkan pandanganku ke seliling arah. Siapa tahu masih ada yang jualan makanan. Ya, aku melihat ada satu kios kecil di ujung jalan yang masih buka. Aku bangkit dan langsung menuju kios di ujung jalan sana, karena masih ada sisa uang untuk beli makanan dan air minum. Rasanya masih cukup kalau hanya sekedar beli makan dan minum. Sesampainya di kios tersebut, aku langsung saja duduk dan minta roti sama sebotol aqua. Permisi Pak, beli roti sama aqua 1. Oh iya Dek, ini silahkan. Ya Pak, makasih. Berapa Pak? 300 rupiah Dek. Iya Pak, ini uangnya. Tanpa nunggu lama, aku langsung melahap roti dan kuteguk air. Maaf Dek, adek ini dari mana dan mau kemana? Tanya pemilik kios. Iya Pak, saya habis cari kerja namun belum mendapatkannya Pak. Terlihat pemilik kios manggut-manggut dan kembali bertanya. Aslinya dari mana Dek? Kamu masih kecil sendirian lagi. Saya dari kampung Pak, dari Jawa Barat. Awalnya saya bertiga Pak. Oh, lalu kemana temannya? Akhirnya kami jadi ngobrol panjang lebar dan kujelaskan semua dari awal hingga sekarang sampai sini. Oh, jadi gitu ceritanya. Dan adek sekarang kesasar? Gini Dek, berhubung sekarang sudah larut malam, udah aja adek nginep aja sama bapak di sini. Besok kamu bisa kembali lagi cari kerja. Mudah-mudahan besok kamu dapat kerjaan. Iya Pak, makasih. Makasih banget ya Pak. Tapi saya nggak ganggu ya Pak. Enggak, justru Bapak senang jadi ada teman. Atau kalau kamu mau kembali ke tempat awal kamu kerja, nanti Bapak tunjukin arah jalannya. Ya sudah, mending sekarang kamu tidur di belakang karena kamu pasti kecapean seharian cari kerja. Iya Pak, terima kasih. Emang benar Pak, saya sangat letih dan ngantuk. Tak menunggu lama, aku langsung ke belakang untuk merebahkan tubuh yang terasa sangat letih karena seharian siang dan malam aku terus berjalan. Esok paginya aku dibangunkan oleh bapak pemilik kios. Dek, bangun, udah siang. Mandi dulu tuh di musola. Aku langsung bangun dan mengucek mataku. Iya Pak,
Maaf, saya kesiangan. Sudah, gak apa-apa. Mending kamu mandi dulu. Tuh di musola agar badanmu segar kembali. Aku bangkit dan langsung menuju musola untuk membersihkan tubuhku yang memang dari kemarin aku belum mandi. Setelah beres mandi, terasa badan ini kembali segar dan langsung menghampiri kios. Gimana, udah mandinya, Dek? Udah, Pak. Ya sudah, ini kamu sarapan dulu, barusan Bapak habis goreng nasi. Setelah beres sarapan, bapak pemilik kios kembali bertanya, Dek, gimana sekarang tujuanmu? Apa mau lanjut mencari pekerjaan? Atau kamu ke tempat asal? Kayaknya saya mau ke tempat asal aja kerja, Pak. Maaf, kayaknya saya mau ke tempat asal saya kerja dulu, Pak. Siapa tahu bapak teman saya sudah datang. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Bapak kasih arahan aja, namun Bapak nggak bisa ngantar, kamu cuma bisa ngasih arah aja. Dikarenakan hari ini Bapak mau ke Depok untuk menjenguk anak Bapak, ucap pemilik kios. Iya Pak, nggak apa-apa, malah saya sangat berterima kasih atas bantuannya, ucapku. Iya, sama-sama, Dek. Dan kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan mampir aja ke sini. Iya Pak, makasih. Dan saya mau langsung saja berangkat. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama, hati-hati di jalan. Iya Pak, makasih. Setelah pamitan aku langsung jalan dikarenakan aku gak mau lagi kesasar. Akhirnya aku naik angkot sesuai yang diarahkan Bapak tadi. Akhirnya sampai di sebuah gapura jalan gang menuju tempat awal aku datang. Kuntikan angkot dan turun langsung menuju tempat awal aku kerja. Sesampainya di sana aku kaget dan kecewa karena rumah tersebut sudah ditempati pemiliknya. Walau aku ada rasa kecewa karena tadinya aku memutuskan untuk menunggu bapaknya Amir di rumah itu, tapi kini sudah dihuni oleh pemiliknya. Aku hampiri rumah itu dan kebetulan ada salah satu yang keluar dari rumah. Aku menanyakan apa rumah ini sudah dihuni pemiliknya. Karena kata mandor bangunan dulu dihuninya masih lama, sebulan lagi. Dan menurut penjelasan orang yang keluar dari rumah itu, karena dadakan istrinya meminta langsung menghuni rumah barunya itu, setelah bertanya panjang lebar menjelaskan saya siapa dan mau apa. Akhirnya saya langsung pergi dari sana daripada saya bingung harus kemana, mending saya langsung ke Kebayoran Lama saja. Siapa tahu bapaknya Amir ada di sana. Saya nggak akan naik angkot karena mau sambil cari kerja. Lagi pula uang di saku celanaku tinggal sedikit. Sambil berjalan, aku sesekali mengedarkan pandangan ke setiap arah dan berharap melihat ada yang sedang membangun. Singkat cerita, sudah beberapa hari aku cari kerja dan uang di saku celana pun sudah tak tersisa. Jangankan buat beli makan, untuk beli air minum saja sudah tak ada. Namun untungnya aku setiap ada masjid atau musola, aku selalu mengisi botol aqua untuk minum agar aku tak kehausan. Dan bodohnya aku sudah tahu aku belum punya pengalaman di ibu kota ini, beraninya untuk cari kerja sendiri. Akhirnya kerja gak dapat dan sekarang pun aku bukan di Kebayoran melainkan sudah di sekitar Tanjung Priuk. Saat itu tepat hari Rabu, seminggu sudah aku keliling di tengah rasa laparku yang tak tertahankan karena sudah bersambung